Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again in this special occasion, and here we will discuss about the written expressions. In the last occasion, we have discussed about the structure part, the structure questions, and there were 1 to 10 skills we have discussed, and now we will discuss about the written expressions question, and there will be skills 11 to 25. Ya, di part sebelumnya kita sudah membahas tentang structure questions yang di situ ada skill 1 sampai 10 yang bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan tentang structure. And now we turn, kita sekarang ke written expressions question yang di situ kita akan membahas akan ada skill 11 sampai 25. And before that, what is the written expressions question? Nah, untuk part ini, there will be 25 questions, ya. Akan ada 25 pertanyaan dari nomor 16 sampai 40. Kalau kemarin dari nomor 1 sampai 15 itu untuk part structure, dan untuk nomor 16 sampai 40 itu adalah part written expressions. Nah, di sini to measure your knowledge, untuk mengukur kemampuan Anda tentang the correct way, ya. The correct way to express yourself in English writing. Jadi untuk mengetahui kemampuan Anda dalam English writing. Nah, untuk pertanyaan ini, jadi di setiap pertanyaan, di setiap nomor itu akan ada satu kalimat. Dan ada 4 kata yang digarisbawahi dalam kalimat tersebut, dan Anda diminta untuk memilih 1 kata yang salah. Each question consists of one sentence, in which 4 words or group of words that is incorrect. Jadi ada dari keempat kata itu yang tidak sesuai dengan kalimat, lalu Anda harus memilih mana kata yang salah. Contohnya di situ adalah the result of the study are not accurate. Nah, ada 4 kata the, lalu yang be the study, C, are, and accurate. Nah, dari keempat kata tersebut yang salah adalah C, are. Kenapa? Karena the result of di situ harusnya adalah singular, tunggal. Berarti ketika tunggal, to be yang kita gunakan adalah is, bukan are. So there are some strategies we can use in this part, in this written expression questions. The first, look at the underlined word of group of words. Jadi yang pertama adalah kita lihat dulu kata-kata yang digarisbawahi atau kata-kata yang jadi pilihan jawaban. Ya, kata-kata yang digarisbawahi ada 4 kata, dan kita lihat dulu atau baca dulu kata-kata tersebut. Selanjutnya, ketika kita masih bingung atau belum menemukan jawaban yang benar, atau kita belum bisa menemukan kata mana yang salah dalam kalimat tersebut, lalu kita baca keseluruhan kalimatnya. Ya, dan read the complete sentence, baca kalimat keseluruhan. Nah, setelah itu baru kita bisa menentukan mana yang salah dari kalimat tersebut. And never leave any answer blank. Pasti jangan sampai Anda mengosongkan jawaban. Jadi harus tetap diisi. So let's turn to the skills atau trick yang bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam part ini, dalam written expressions question. Yang pertama adalah skill 11, agreement after prepositional phrase, ya. Agreement itu adalah persetujuan, ya, antara something with something. Nah, sekarang adalah agreementnya antara setelah prepositional phrase. Okay, subject or verb agreement is simple. Nah, agreement antara atau kesamaan persetujuan antara subjek dan verb itu gampang. Kalau subjeknya itu singular, berarti verbnya juga singular. Begitupun kalau subjeknya plural atau jamak, berarti juga verbnya juga
jamak. Seperti itu ya. Itu namanya agreement. Kesamaan atau persetujuan antara satu hal dengan hal yang lainnya. Di sini in this case adalah persetujuan antara subjek dan verb. Contohnya di situ adalah the dog barks at night. Nah, di kalimat pertama the example the dog is singular, hanya satu. Lalu barks, kata kerjanya pakai s karena dia dalam bentuk simple present tense ya. Jadi perlu ada tambahan s kata kerja ketika dia singular. Tapi di kalimat kedua the dogs ya, dognya lebih dari satu, the dogs banyak. Kenapa kita bisa katakan itu banyak? Karena ada tanda s atau ada tambahan s di kata bendanya ya. Nah, ketika plural atau jamak, maka dalam bentuk present tense, kata kerjanya, verbnya tidak perlu ada tambahan s, seperti itu ya. But sometimes prepositional phrase can come between the subject and the verb. Tapi kadang di antara subjek dan verb itu akan muncul prepositional phrase ya, preposition kata depan kalau Anda masih ingat. Preposition di sini ada di contohnya adalah to the rooms. Nah, ada kata depan to lalu diikuti kata benda. Nah, itu disebut dengan prepositional phrase. The door to the rooms are locked. Jadi kalau ada soal seperti ini, jangan perhatikan prepositional phrase-nya, tapi kita perhatikan subjek awalnya, ya. Nah, dua kalimat di bawah ini keduanya salah. Kenapa? Karena yang diperhatikan atau yang dilihat adalah prepositional phrase. Padahal yang perlu kita lihat adalah door atau subjeknya. Jadi harusnya karena di situ door-nya di kalimat pertama dia tunggal, berarti kata-katanya harusnya adalah the door to the rooms is locked. Yang dilihat bukan room-nya. Nah, di kalimat kedua pun sama. The doors to the room are locked. Harusnya seperti itu. Karena mengikuti subjek awalnya. Jadi prepositional phrase itu tidak mempengaruhi sama sekali. Nah, seperti ini. Ada subjek, lalu di tengah ada prepositional phrase, lalu ada verb. Jadi kalau ada prepositional verb ya, prepositional phrase berarti itu diabaikan saja. Karena kita fokusnya ke subjek dan verbnya. Lalu, agreement after expressions of quantity. Agreement setelah ungkapan quantity atau kuantitas. Ungkapan quantity itu seperti apa? Ada all, most, or some. Followed by the preposition of. All of, most of, some of. Nah, itu beberapa contoh dari expressions of quantity. Nah, contohnya di situ adalah most of the meal was delicious. Jadi apakah dia singular atau plural itu tergantung kata setelah of. Kata setelah of di situ tulisannya tunggal atau jamak. Oke, let's see. Most of the meal was delicious. Nah, setelah kata of itu ada kata meal. Mealnya tunggal, ya, tunggal tanpa ada s. Berarti verbnya atau to be-nya pun juga tunggal was. Di kalimat kedua, most of the meals were delicious. Most of the meals were delicious. Nah, kata setelah of-nya adalah meals dengan huruf s di situ. Nah, berarti maknanya dia jamak, plural. Maka kita perlu menambahkan were. And most of the food was delicious. Most of the food was delicious. Di situ food juga termasuk dalam tunggal. Atau kita bisa bilang kalau dia uncountable tidak bisa dihitung, berarti dia pakai was. Nah, contoh problem yang ada dalam TOEFL test. Contohnya adalah all of the book were interesting. Di sini salah. Salah kenapa? Karena kata setelah of di situ book dia kan tunggal harusnya. Jadi yang benar adalah all of the book was interesting. Begitupun di kalimat kedua, half of the students. Ya, setelah kata of the students
Dengan S di situ berarti jamak yang harusnya half of the students are late to class. Here are the note, ya. Dilihat di tabel ini, almost, some, half, part itu sum of expressions of quantity. Jadi yang diperhatikan di sini adalah kata setelah of, apakah dia tunggal atau jamak. And next, agreement after certain words. Nah, after certain words di sini ada beberapa kata yang dalam bahasa Inggris itu dia akan selalu dalam bentuk tunggal. Contohnya adalah everybody, everyone, each, dan lain sebagainya. Everybody in the theater are watching the film attentively. Ini salah. Harusnya everybody itu secara gramatikal dia akan selalu tunggal. Berarti everybody in theater is watching the film attentively. These are some certain words ya atau expression yang secara gramatikal itu dia pasti singular. Berarti ingat ketika ada kata-kata ini berarti verbnya atau kata-kata setelahnya berarti harus tunggal. Anybody, anyone, anything, everybody, everyone, everything, nobody, no one, nothing, somebody, someone, something. Dan ketika kata diikuti each dan every. Okay, let's see the exercise for skill 11 to 13. Nobody know when the process of glass making was invented. Nobody know. Nah, nobody itu harusnya singular. Berarti kata yang salah di sini adalah know. Yang harusnya dia berbentuk tunggal, knows ya. Nobody knows harus ada tambahan s-nya karena dia present tense. Di nomor 2, sugar like glucose is made up of carbon, hydrogen, and oxygen atoms. Ya, sugars like glucose is made up. Nah, ada like, is, and made up. Berarti yang harus diperhatikan adalah di kata yang salah adalah A. Oke, harusnya likes seperti itu. Di nomor 3, part of the electricity used in the United States today come from hydroelectric sources. Nah, ini kita lihat kata setelah of adalah electricity dan kata kerjanya adalah come. Berarti come di situ harusnya comes pakai s. Dan di nomor 4, the languages of the world present a vast array of structural similarities and differences. Of the word present. Ya, present harusnya. Itu yang A yang salah. And next, skill 14, parallel structure with coordinate conjunction. Parallel structure, ya. Jadi strukturnya paralel atau sama dengan adanya coordinate conjunction, konjungsi atau kata hubung setara. Kata hubung coordinate conjunction itu apa? And, but, or, dan, tetapi, atau. Nah, itu beberapa coordinate conjunction. Jadi antara kata tersebut berarti harus ada parallel structure. Contoh, he discussed the problem with the nurse and the doctor. Nurse noun berarti the doctor juga harus noun karena strukturnya sama. The professor was knowledgeable but boring. Knowledgeable itu adjective, boring pun adjective. She bikes, jogs, or rides her bicycle whenever she can. There are meetings in the morning, in the afternoon, and in the evening. Berarti ketika ada kata-kata coordinate conjunction itu berarti strukturnya harus paralel atau sama.
The example of problem. The evening dress was beauty but expensive. Expensive di situ adjective. Jadi beauty harusnya beautiful. The student reads each chapter, takes a lot of notes, and memorizes the material. Di sini yang salah adalah memorize. Harusnya memorize. Kenapa? Karena sebelumnya semuanya verb, read, takes, and memorize. Kalau memory itu, kalau memorize itu adalah noun, kata benda dari memory, jamak dari memory. Nah, ini parallel structure-nya ya. Same structure ketika ada and, but, dan, or. And next, skill 15, parallel structure with pair conjunction. Pair conjunction, kalau tadi ketika bertemu dengan coordinate conjunction, dan sekarang ketika bertemu dengan pair conjunction. The paired conjunction both and either. Both jadi pasangan, konjungsi yang berpasangan. Kayak both and, either or, neither nor, not only but also. Itu pun sama, harus menggunakan parallel structure. The lecture was both informative and enjoyable. Ada paired conjunction both sama and. Nah, berarti kedua kata yang ada di situ berarti bentuknya pun harus sama. Ya, di situ informative dan enjoyable, keduanya adalah adjective atau kata sifat. Either the history exam or the physics exam is on Tuesday. Nah, either or. Nah, ada kata history exam yang paralel dengan physics exam. Itu ya. Lalu di sini ada contoh yang salah. They want either to play tennis or golf. Golfnya salah. Kenapa? Harusnya paralel dan sama. Dengan jawaban yang benar adalah they want either to play tennis or to play golf. Lengkapnya seperti itu. Nah, here is the table. Ada both and, either or, neither nor, not only but also, yang harus menggunakan same structure atau parallel. Okay, let's see the exercise. Ballpoint pens are less versatile but more population than fountain pens. Nah, di nomor 1 ada konjungsi but, berarti yang salah di sini adalah yang C. Yang harusnya versatile itu kan berguna dan itu kata sifat, berarti setelahnya bukan population tapi popular sebagai kata sifat juga. Di nomor 2, riddles vary greatly in both grammatical and phonology form. Nah, ada paired conjunction both and. Berarti ada grammatical and phonology. Nah, harusnya bukan phonology karena di situ grammatical, berarti dia pun harus sama phonological. Nomor 3, blood pressure is measured by feeling the pulse and apply a force to the arm. Nah, ada konjungsi and. Harusnya kalau di situ by feeling, berarti setelahnya juga applying. By feeling the pulse and applying. Sama-sama menggunakan ing. And the last, the moon has no atmosphere, no air, and no watery. Oke. Coba dilihat yang salah di sini adalah D. Yang harusnya the moon has no atmosphere, no air, and no water. Ya, sama-sama noun semuanya, berarti bukan watery tapi water. And next 16, past participle after have. Nah, ketika kita bertemu dengan bentuk kata have, has, having, had, berarti di situ setelah have, has, having, had itu adalah past participle. We had complete the work. They have went to the market. Both of itu salah. Keduanya salah. Yang benar adalah we had setelah had adalah past participle, berarti we had completed. They have went. Nah, they have went. When juga salah. Yang harusnya past participle itu adalah verb bentuk ketiga.
They have gone. Ya, masih ingat ya? Go, went, gone. Bentuk ketiganya. And next, present participle or past participle after be. Nah, setelah to be, is, are, was, were, be, been, being, ya, itu pasti diikuti verb. Yang verb itu bisa jadi present participle, bisa jadi present, atau bisa jadi past. Ya. Jadi setelah be itu bisa jadi present, bisa jadi past. Nah, kok bisa? Nah, okay, let's see the example. They are turned on all the lamps. Nah, ini salah, kalimat yang salah. Yang harusnya are, kata kerjanya turn, dia jadi present participle. They are turning on, ya. Jadi setelah to be, verb ing, itu present participle. Lalu yang diikuti past participle ada the office door is locked, ya. Harusnya ed. Jadi maknanya adalah ketika to be diikuti verb past, berarti dia pasif, kalimat pasif gitu. The office door is locked, dikunci. Best form verbs after modals. Nah, bentuk kata dasar, kata kerja dasar setelah modal. Bentuk kata dasar setelah modal. Whenever you see a model such as will, jadi ketika ada modal kata bantu modal, kata kerja bantu modal seperti will, shall, should, can, could, may, might, or must, dan lain sebagainya, berarti setelah itu harus base formnya. Nah, dilihat tabel yang paling bawah itu ya. Setelah modal itu pasti base form of the verb. You must telling, itu salah. Harusnya adalah must tell, kata dasarnya. The child may comes, itu pun salah. Harusnya may come. Kata dasar, kata aslinya tanpa ada tambahan apapun. Tanpa ada tambahan s, ed, ataupun ing. Ya, langsung kata dasarnya. Okay, let's see the exercise. By the 1920s, many radio transmitter had been built. Nah, had berarti setelah had been itu adalah past ya, past participle. Dan D di situ salah, yang harusnya past participle dari built adalah built juga, tapi menggunakan T. Bentuk pastnya atau verb tiganya adalah built, membangun, dibangun, tapi dalam bentuk dengan huruf T. Lalu number 2, fish farming has rose in the United States in recent years. Nah, fish farming has rose. Nah, setelah kata has sama seperti sebelumnya adalah past participle, tapi di situ katanya adalah rose, yang harusnya has risen, verb tiganya. Ini nomor 3, in areas of volcanic activity, beach sand may contain dark minerals and little quartz. May, nah, ada modal may di situ. Yang harusnya setelah may adalah kata kerja asli, base formnya, dan di situ C salah karena dia ada tambahan s-nya. Yang harusnya s-nya hilang, berarti setelah may adalah may contain. 4. Cro-Magnon Man was named after the cave in southwest France where the first remains were discovered. Ya, was, ada kata was di awal itu. Nah, setelahnya names, was names, jelas salah. Dan di sini setelah to be was harusnya adalah past participle, ya. Was named pakai ed, yang artinya diberi nama atau dinamai, gitu ya. Okay, next, skill 19, singular and plural nouns. A problem that is common in the written expression section is singular noun used where a plural noun is needed.
or plural noun used where a singular noun is needed. Jadi kebalik gitu. Kata-kata yang seharusnya diikuti dengan benda yang tunggal tapi malah jamak, atau sebaliknya yang harusnya diikuti dengan benda yang jamak malah tunggal. Contohnya adalah he just finished several book. Ya, he just finished several book. Harusnya setelah several beberapa itu harusnya books, ya kan? Begitupun di nomor 2, he studied each chapter. Setiap chapter itu kan berarti dia harusnya tunggal. Tapi di situ ada s-nya jadi salah, dan yang benar adalah each chapter. For singular nouns berarti ada kata-kata seperti each, every, single, one, a. Nah, itu berarti diikuti singular noun. Dan kalau both, two, many, several, various itu diikuti dengan jamak atau plural nouns. Dan skill 20, countable and uncountable nouns, benda yang bisa dihitung dan benda yang tidak bisa dihitung. Jadi dalam TOEFL test ini kita harus membedakan mana benda-benda yang bisa dihitung dan mana benda-benda yang tidak bisa dihitung, gitu ya. Dan harus mengetahui perbedaan antara much, many, modifiernya. Mana many itu diikuti apa, much itu diikuti apa. Contohnya adalah di sini they have taken much trip, yang harusnya many trips karena trip itu countable. There was not many water in the pool. Oke, water itu uncountable yang harusnya pakai much. Di sini ada keywordnya. Jadi ketika diikuti countable nouns itu adalah kata-kata many, number, few, and fewer. Tapi kalau diikuti kata-kata uncountable itu seperti much, amount, little, less. Itu ya. Okay, let's see the exercise. Conch shells live in much different seas and feed mainly on small fish and worms. Kata yang salah adalah di sini B, yang harusnya many. Karena different seas itu laut yang berbeda-beda, berarti itu countable, ya. Lalu di nomor 2, the leaves of the common sunflower are rough to the touch on both sides. Oke. Kata setelah of itu adalah common, yang harusnya B itu salah, bukan are tapi is. Lalu nomor 3, hemoglobin enables the red blood cells to carry oxygen and small numbers of carbon dioxide. Di nomor 3 yang salah adalah D, bukan small numbers tapi small amount. Dan di nomor 4, those with narcolepsy experience the uncontrollable desire to sleep perhaps several times. Nah, C di sini salah. Harusnya several times. Karena several diikuti jamak, ya kan? Several times. Okay, next skills 21, subject and object pronouns. Okay. Ini pun sering jadi masalah. Kata ganti dia sebagai subjek dan kata ganti dia sebagai objek. Ya, berbeda. Subjek di awal, kalau objek setelah verb. Nah, pronounnya berbeda. Nah, bisa dilihat tabel di awal, tabel di situ. Subjeknya, kalau dia sebagai subjek, kata ganti sebagai subjek ada I, you, he, she, it, we, they. Nah, ini juga kita pasti sering mempelajari ini dan kita sering tahu. Lalu kalau dia sebagai objek, dia berubah menjadi me, you, him, her, it, us, and them. Nah, contohnya di sini. Kalau subjek ya berarti dia posisinya sebagai subjek. Dan kalau objek berarti dia posisinya sebagai objek. Mary saw the film with Barry. She saw it with him. She di awal dia sebagai subjek, kembali ke Mary. Dan him dia sebagai objek, kembali ke Barry. Dan it dia pun sebagai objek, kembali ke film. Me and my friend are taking a trip. Me di awal salah, yang harusnya I. Our neighbors are going with you and I. You and I pun salah, yang harusnya you and me. Karena dia sebagai objek setelah with.
Next skill 22, possessive. Possessive adjective, kepemilikan, ya. Who or what owns a noun, kepemilikan. Both gave us, contohnya adalah both gave us her television. Ya. Beth gave us her television, memberi TV-nya. Lalu both gave us her, Beth gave us hers. Adjective pronoun dan pronoun itu sendiri. Kalau adjective berarti dia kata gantinya diikuti kata benda, her television. Tapi kalau pronoun dia tanpa diikuti apapun. Nah, di sini possessive adjective sama possessive pronouns. Kalau possessive adjective berarti dia diikuti noun, harus diikuti, must be accompanied by a noun, harus diikuti noun. Tapi kalau possessive pronouns tidak diikuti apapun, cannot be accompanied by a noun. Contohnya di sini yang salah adalah the students turn in their paper, bukan theirs papers, karena ada paper di situ harusnya their paper tanpa s. I would like to borrow your, bukan your tapi yours, pakai s. Jadi yang membedakan itu biasanya adalah tambahan s di akhirnya, gitu ya. Pronoun reference. After you have checked that the subject and object pronoun and the possessive are used correctly, you should also check each of these pronoun and possessive for agreement. Nah, harus agreementnya juga harus sama. The cookies are for you, so please take it. Itu salah. Harusnya the cookies are for you, so please take them. Karena cookiesnya banyak, berarti harus pakai them, ya. Kalau tunggal baru pakai it. Each person has to sign their application form. Each itu kan harusnya singular. Each person has to sign his application form karena tunggal. Berarti kalau tunggal, kalau untuk benda ya kita pakai it. Kalau tunggal untuk orang ya kata gantinya kita pakai his atau her, ya kan. Kalau banyak berarti them gitu. Nah, pronoun agreement yang harus diperhatikan di sini adalah be sure that every pronoun and possessive agrees with noun, ya. Pronoun dan possessive-nya itu harus mengikuti, harus sama dengan noun-nya. Kalau singular ya singular, kalau plural ya plural. You generally check earlier in the sentence for agreement. Jadi kita bisa tahu di kata sebelumnya apakah kata tersebut tunggal atau jamak. Okay, let's see the exercise. Animals like frogs have waterproof skin that prevents they from drying out quickly. Nah, prevents si di sini salah karena di situ prevents itu verb, berarti setelahnya diikuti objek, berarti prevents them, ya. Nomor 2, because of its ability to survive close to human habitation, the Virginia deer has actually increased their range and number. Because its ability to survive close to human habitation, the Virginia deer has actually increased. Nah, harusnya yang salah adalah D, ya. Bukan their, tapi its. Ya, karena Virginia deer has. Berarti bukan their, bukan jamak, tapi its. Sebelumnya pun sudah its. Nomor 3, John D. Rockefeller was the founder of the Standard Oil Company, and he was the richest man in the world at the time of her retirement. Nah, D jelas salah. Kenapa bisa jadi her? Padahal di situ John D itu man, ya, laki-laki. Berarti harusnya his retirement. Number 4, the aorta arches out of the heart, and then it's moved down toward the lower body. Si salah. Harusnya dia sebagai subjek it saja tanpa s. It
move down, ya kan, subjek diikuti verb. Oke, skill 24, adjective and adverb. Nah, ini yang sering sekali salah membedakan antara adjective kata sifat dan juga adverb. Adjective have only one job, they describe noun or pronouns. Dia mendeskripsikan noun. It is a delicious meal. Dan biasanya adjective itu diikuti noun. It is a delicious meal. It is delicious. Dan kalau adverb have different use. Dia bisa mendeskripsikan verb, bisa mendeskripsikan adjective, atau adverb yang lainnya. Contoh, he writes letters quickly. Quickly mendeskripsikan verb. It is a quickly written letter. Ya, quickly adverb di situ mendeskripsikan tentang noun. Ya, written letter. Lalu it is an extremely quickly written letter. Extremely, adverb yang menjelaskan atau mendeskripsikan adverb quickly lagi, ya. They were seated at a largely table. Salah, harusnya a large table. The child talked soft to her mother. Nah, harusnya adverb softly, ya. Talk, berbicara dengan lembut. Dengan lembut kan softly, gitu ya. We read an extremely long story. Harusnya extremely long story. She speaks unbelievable quickly. Harusnya dia unbelievably quickly. Harus ada ly-nya. Dia adverb yang menerapkan adverb quickly juga. Adjective describe nouns or pronouns. Lalu adverb adverb itu mendeskripsikan verbs, adjective, atau the other adverbs, ya. Berarti kalau di situ sudah verb berarti ya dia adverb. Kalau sudah adjective berarti adverb. Kalau sudah ada adverb berarti ya dia adverb lagi. Kayak di contoh kedua, ketiga, dan keempat. Adjective after linking verb. A linking verb is followed by an adjective rather than adverb. She looks nice. Setelah kata looks berarti terlihat nice, gitu ya. Be careful, however, the adjective that goes with the linking verb doesn't always directly follow the linking verb. Tapi sometimes adjective itu nggak langsung setelah linking verb, tapi biasanya ada adverb juga. He seems unusually nice. Nah, harusnya setelah seems itu kan nice. Linking verb itu ya kayak looks, seem, feels, ya. The test looks easily to me. Salah, harusnya setelah looks adalah adjective. The test looks easy. Sally feels unbelievable happy about the news. Unbelievable-nya di sini salah. Feels happy betul. Adjective setelah linking verb yang harusnya feels unbelievably, gitu ya, unbelievably. Harus ly adverb. Nah, di sini tabelnya adjective and adverb. A regular verb is followed by an adverb. Harusnya subjek. Kalau regular adverb, kalau kata kerja yang biasa itu diikutinya kata keterangan. Tapi kalau linking verb berarti diikuti adjective, gitu. Dan kalau ada subjek, linking verb, lalu ada adverb plus adjective. Nah, jadi polanya seperti ini. Linking verb itu banyak. Look, seem, feel, appear, be, become, prove, smell, taste, and etc. Okay, let's see the exercise. Sounds quieter than 10 decibels are impossible for the human ear to hear. Are impossible harusnya ya. B yang salah.
Often the best farmland is next to a river that floods periodically. Adverb, ya, that floods, banjir secara periodik. The planet Mercury has a moderately elliptically orbit. Harusnya yang elliptical, ya, elliptical orbit. Nomor 4, an 18-watt fluorescent bulb seems as brightly as. Nah, as bright as, bukan as brightly as. Nomor 5, the telephone works by changing the voice sound wave into electrical signal. D salah, electrical signal. So, here is the end of the written expressions part, skill 11 to 25 ya. Jadi dari skill 11 sampai 25 bisa kita gunakan untuk, bisa kita pelajari lagi, kita ulang lagi untuk mengerjakan written expressions part atau question. Okay, that's all for this part and thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.